Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah untuk anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih boleh mendengar firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Bapa, berikanlah kami hikmat ketika kami mendengar firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang kami akan belajar hari ini. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah Allah yang setia. Berdasarkan teks 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Rasul Paulus memperingatkan orang-orang percaya di Korintus dengan menjadikan nenek moyang mereka sebagai contoh nyata. Peringatan itu adalah orang-orang percaya akan menemui pencobaan dari masyarakat sekitarnya, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Nah, jadi melalui peringatan ini Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat Kristen di Korintus hidup bukan hanya dengan orang-orang kudus sehingga tanpa pencobaan. Peristiwa seperti apa yang dialami oleh nenek moyang mereka itu juga boleh terjadi di dalam kehidupan beriman mereka kepada Kristus. Nah, jadi kehidupan kita pada zaman sekarang juga tidak terkecuali daripada peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita juga tidak terlepas daripada menghadapi pencobaan-pencobaan di sekitar kita yang boleh saja membuatkan kita menyembah berhala. Saudara, menyembah berhala itu bukan hanya bermaksud kita menyembah patung, tetapi sesuatu perkara yang kita kasihi atau fokus melebihi kasih kita terhadap Tuhan, itu bermaksud kita menyembah berhala. Nah, selain daripada itu, terjebak di dalam pencabulan, mencobai Tuhan, meragui Tuhan dan memandang Tuhan begitu kecil dan tidak berkuasa. Selain itu bersungut-sungut, mengeluh dengan kehidupan yang dijalan setiap hari. Inilah saudara antara pencobaan-pencobaan yang dikerjakan iblis dalam hidup kita supaya akhirnya kita meninggalkan iman kepada Allah. Oleh itu saudara, kita perlu bezakan antara pencobaan dan ujian. Kedua hal ini perlu ada dalam hidup manusia, tetapi masing-masing mempunyai maksud dan tujuan yang berbeza. Pencobaan datang dari iblis dan pengujian datang daripada Allah. Kedua hal ini perlu ada dalam hidup manusia untuk membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap imanmu kepada Allah. Tanpa pencobaan, manusia tidak pernah mempunyai kemenangan sejati. Tanpa pengujian, manusia tidak dapat menemukan peneguhan iman yang sejati. Jadi, pencobaan bersifat jahat karena sumbernya adalah musuh Allah, yaitu iblis. Pengujian adalah sumber daripada Allah yang menyempurnakan manusia. Pencobaan merosakkan, tetapi ujian menguatkan. Inilah perbezaan antara pencobaan dan ujian. Saudara, 3 pekerjaan iblis yang terbesar adalah yang pertama, menentang Tuhan. Yang kedua, mencobai manusia supaya bersekongkol dengan dia.
dan menyukai kegelapan. Yang ketiga, menuduh orang Kristen dengan bermacam-macam tuduhan yang membuatkan kita rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kemudian akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Nah, tetapi walaupun demikian, berita baiknya adalah Paulus memberitahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Nah, 3 pekerjaan Allah yang terbesar adalah yang pertama mencipta, yang kedua menebus supaya manusia menjadi anak-anak Allah, dan yang ketiga mewahyukan kebenaran supaya anak-anak Tuhan mengerti kebenaran dan rencana Tuhan Allah selama-lamanya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu setia? Yang pertama, Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi batas kekuatan manusia. Saudara, Allah tidak memperlakukan orang percaya itu sebagai malaikat atau sebagai setan, tetapi sebagai manusia. Sebab itu, Allah menentukan batas pencobaan kita, karena kita tidak sama seperti malaikat dan iblis. Ia tahu apa yang dapat kita tanggung dan tahan. Pencobaan atau pergumulan berat yang kita alami hari ini itu biasa, kata firman Tuhan. Kalau engkau katakan bahwa aku mengalami sakit teruk, itu biasa, kata firman Tuhan, karena ada yang lebih sakit teruk daripada Anda. 2000 lebih tahun dulu ada ramai orang yang mengalami sakit yang mungkin lebih teruk daripada Anda. Sebab itu firman Tuhan katakan itu biasa. Mungkin juga engkau berkata bahwa aku mengalami masalah ekonomi, itu biasa, kata firman Tuhan, karena ada orang yang lebih teruk ekonominya daripada Anda. Tuhan yang menentukan batas pencobaan kita. Oleh itu jangan takut. Iblis boleh menyerang kita, dia memberikan kita sakit penyakit, dia menuduh kita, dia menjatuhkan kita. Tetapi saudara, semua itu tidak melebihi batas yang ditentukan oleh Tuhan. Jika pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita, maka Tuhan tidak akan izinkan. Seperti laut yang berombak, saudara, di pantai, dia punya batas, dia tidak akan melimpah kecuali tsunami yang Tuhan izinkan melimpah sehingga banyak orang yang terkorban. Oleh itu, saudara, selalu ingat, jika ada suatu pencobaan atau pergumulan dalam hidupmu, itu bermaksud Tuhan izinkan karena masih belum melepasi kekuatanmu. Dan dia mau memproses Anda melalui pencobaan itu supaya Anda menjadi orang yang teguh dalam pengharapan kepada Allah. Karena pencobaan dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ujian dalam hidup kita untuk meneguhkan iman kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pencobaan bukan berasal daripada Allah, tetapi Allah mengizinkan pencobaan itu berlaku di dalam hidup manusia untuk meneguhkan iman kita. Allah memberikan ujian. Allah tidak memberikan pencobaan. Tetapi Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita untuk menjadi ujian dalam hidup kita supaya iman kita semakin diteguhkan. Nah, di dalam Alkitab ada contoh yang bercakap tentang pencobaan itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ujian. Nah, contoh itu adalah cerita Ayub. Nah, masihkah Anda ingat tentang cerita Ayub? Nah, waktu Ayub dicobai, saudara, itu bukan berasal daripada Allah. Allah tidak mencobai. Waktu Ayub dicobai itu adalah berasal daripada setan yang diberi batas oleh Tuhan. Batasnya adalah iblis tidak dapat mengambil nyawa Ayub, tetapi hanya dapat memberikan dia penderitaan sakit. Nah, setelah setan mencobai Ayub, maka Allah menggunakan atau memperalatkan seluruh pencobaan itu menjadi ujian bagi Ayub. Sehingga akhirnya iman Ayub menjadi upgrade. Dia semakin mengenal Allah dan mengerti rencana Allah yang berdaulat. Oleh itu, jika Anda diizinkan menghadapi suatu kesulitan dicobai iblis,
Jangan cepat-cepat menyalahkan dan melawan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan berkuasa dan akan mengalahkan iblis. Jadi saudara, dalam kita dicobai oleh iblis, jangan tawar hati, jangan hilang iman, jangan memarahi Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu, aku tidak pernah membuangmu. Pada waktunya tiba, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab itu tetaplah mengandalkan Tuhan dan bertekad untuk setia kepadanya. Perkara yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu setia? Allah memberikan jalan keluar. Saudara, Paulus memberikan kata-kata penghiburan kepada jemaat di Korintus bahwa walaupun banyak pencobaan yang menghimpit mereka, Allah adalah tetap setia. Allah yang setia tidak akan memberikan kita mengalami pencobaan yang melebihi batas kekuatan kita. Dalam masa yang sama juga Allah memberikan kita jalan keluar saat kita dicobai. Saudara, saat kita mengalami pencobaan berat, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang sesuai dan diperlukan. Nah, hal ini bukan bermaksud bahwa kita terhindar dari pencobaan. Karena dalam realiti kehidupan ini kita kan sering berhadapan dengan pencobaan-pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan ini perlu ada di dalam hidup manusia supaya kita sungguh-sungguh menemukan kemenangan yang sejati. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah jalan keluar itu adalah kita diberikan hikmat dan kekuatan serta kesanggupan pada saat itu untuk tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan. Seperti Ayub. Tuhan memberikan Ayub kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan ketika ia mengalami pencobaan daripada iblis. Yaitu pencobaan iblis itu sakit teruk yang diberikan kepada Ayub dan Ayub kehilangan segala apa yang dia miliki termasuk keluarganya sendiri. Dan walaupun Ayub dalam perjuangannya itu sempat mempersalahkan Tuhan, tetapi Tuhan datang tepat pada waktunya kepada Ayub dan menyatakan kedaulatannya sehingga Ayub bertobat dan mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Jadi tepat pada waktunya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Inilah pengharapan kita saudara, bahwa Allah kita setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Ia lebih mengenal diri kita berbanding kita kenal diri kita sendiri. Dan Dia juga tahu keterbatasan ketahanan kita dalam menghadapi masalah hidup. Sebab itu, Ia akan bertindak menolong kita tepat pada waktu yang terindah. Seringkali saudara, ketika dalam krisis dunia atau krisis keluarga, krisis pekerjaan, dan yang lain-lain, kita menganggap bahwa Tuhan itu kalah. Karena sepertinya krisis tersebut tidak selesai. Tidak ada jalan keluar, apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19. Mungkin ramai yang mempersoalkan apakah Tuhan tidak cukup berkuasa menghentikan penularan ini atau menghapuskan COVID-19 dari muka bumi ini. Mengapakah sepertinya penularan ini terus bermaharajalela? Apakah Tuhan sudah kalah? Mengapakah Tuhan berdiam? Tetapi Tuhan berkata, tunggu dulu. Aku punya strategi tersendiri, hikmat yang melampaui akal manusia. Tepat pada waktunya, aku akan bertindak. Saudara, sebab itu jangan cepat-cepat membuat kesimpulan tentang apa yang Anda lihat hari ini. Karena Tuhan belum selesai. Karena walaupun Tuhan memberitahu rancangannya kepada manusia, apakah manusia dapat memahaminya 100%? Belum tentu. Oleh itu, tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan, karena Dia tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Kemudian ketika Ia sudah bertindak, maka Tuhan akan berkata, ini yang aku kerjakan. Maka disitulah baru kita akan paham rencana Allah. Percayalah bahwa tidak ada lembah yang begitu gelap sehingga ia tidak mampu mencari jalan keluar dari situ. Percayalah, tidak ada penderitaan yang begitu parah sehingga tidak dapat dicegah atau disingkirkan olehnya. Ia akan memampukan kita untuk menanggungnya. Saudara, biarlah dalam kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang mendatang,
kita tetap mengingati bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Apapun pencobaan berat yang Anda alami hari ini, jangan putus asa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan masih mengawal keadaan sehingga tidak mengizinkan Anda dicobai melebihi batas kemampuanmu. Dan Dia akan memberikan jalan keluar, yaitu hikmat, iman, dan kekuatan di tengah pencobaan hidup. Semoga Tuhan menolong kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami pengharapan bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan mengizinkan kami dicobai melebihi batas kekuatan kami, dan Allah juga akan memberikan kami jalan keluar saat kami dicobai. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Berikan kami iman yang tetap percaya dan bersandar kepadamu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.